Cinta-cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, bersada bermeri cahaya, gemilang oh tanah air betanan elok rupawan. Inilah senandung pujaan, ya Tuhan ku dengar bisikmu di syaduan suara seruling kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti, dan aku pun berseru cinta cinta cinta. Ya, terima kasih Sunset Groove. Ya, selamat malam pemirsa One Fine Day. Malam ini saya punya informasi yang menarik sekali. Tentunya saya akan berbagi dengan pemirsa di rumah dan juga Bapak Indra Wijaya Antono. Ini berbagi apa nih Sarah nih? Info apa nih? Jadi gini ya Pak Indra ya, salah satu rancangan desainer Indonesia yaitu Raden Sirait ternyata telah memeriahkan red carpet di ajang Academy Award 2012 pada bulan Februari lalu, Pak. Presenter Voice of America Debbie Sumel Patlis telah menuai banyak sekali pujian karena kebaya yang dikenakan Debbie. Gitu. Jadi info ini nih yang Sarah mau sampaikan ini gitu ya. Saya rasa itu menjadi satu hal yang luar biasa ya. Tapi saya juga belum tahu pasti nih. Saya ingin tahu jenis kebaya yang seperti apa yang Debbie pakai. Jadi gimana kalau kita langsung saja sama-sama melihat ini dia liputannya. Apa kabar? Selamat datang di Hollywood and Highland Center yang pada hari Minggu ini tanggal 26 Februari telah berubah. Sebenarnya red carpet ini adalah simbiotik mutualisme, 3 kelompok. Kelompok apa aja itu? Yang pertama adalah selebriti ya. Yang kedua adalah siapa lagi kalau bukan desainer. Mereka ini meminjamkan bajunya atau mungkin malah memberikan bajunya kepada selebriti. Dan kelompok yang ketiga adalah para fans yang WhatsApp Indonesia. I love you. Saya Debbie Sumel Patlis dan Nara Tama melaporkan dari Hollywood, California. Waduh, luar biasa sekali kan, elegan, terus mewah sekali. Jadi memang kebaya ini secara keseluruhan adalah mempresentasikan keanggunan daripada wanita Indonesia. Ya betul sekali Pak Indra, kalau tadi Debbie itu gesit mengejar para aktor dan aktris untuk diinterview, kalau saya juga nggak mau kalah gesit. Karena saya sudah bikin janji untuk video conference bersama Debbie, dan Debbie sekarang lagi ada di Washington DC. Waduh, surprise nih. Iya, langsung aja kalau gitu ya. Halo Mbak Debbie, apa kabar? Hai Syara, halo Pak Indra dan pemirsa One Fine Day Metro TV. Selamat malam semuanya. Kalau saya lagi di sini siang ya karena kita bedanya 12 jam saja. Dan hari ini saya suasananya cukup menyenangkan di DC karena kita sudah masuk ke musim semi. Jadi tidak lagi terlalu dingin. Ya ini kira-kira mungkin sekitar belasan derajat Celcius ya. Wah, lumayan dingin juga ya Pak Indra ya. Iya, betul sekali. Nah, Mbak, kami di Indonesia ini sudah melihat nih bagaimana Mbak Debbie mereportasekan dengan menggunakan kebaya rancangan desainer Indonesia. Gimana sih kok ada ide bisa memakai kebaya? Terus sama satu lagi nih, kok bisa fit gitu? Aduh, makasih. Kalau suka sama kebayanya, saya juga merasa senang. Jadi idenya itu sebenarnya saya juga baru tahu kalau ditugaskan untuk meliput Oscar itu hanya 2 minggu sebelum hari H. Semua jurnalis yang meliput ke Oscar itu, kalau perempuannya harus memakai gaun atau busana resmi dan laki-lakinya harus memakai tuxedo. Jadi itu memang sudah pakemnya sudah begitu ya. Lalu saya mikir dong ya mau pakai apa ya? Karena saya dari VOA Indonesia ya pasti kepingin pakai sesuatu ke busana nasional karena akan saya bawa ke ajang internasional. Kemudian saya memutuskan untuk menghubungi Raden Sirait, perancang busana nasional. Debbie, saya sangat bangga loh melihat kamu bertugas di sana dengan kebaya nasional tapi dengan tetap elegan dan santai. Bagaimana perasaan kamu dan komentar dari para selebriti dunia atau mungkin dari media di sana dengan penampilan kamu yang sangat berbeda? Kalau masalah bagaimana sih kalau bisa santai mewawancara, ya itu semuanya tergantung persiapan. Jadi memang saya kayak mau ujian negara ya. Mau Oscar itu semua daftar nominasi udah harus ada di luar kepala. Kalau saya di lapangan ketemu sama orangnya, sama aktris atau aktornya, saya udah tahu harus bertanya apa. Nah kalau masalah komentar mereka, waduh bisa dilihat sendiri ya. Mereka tuh yang, wah gila ya bajunya bagus ya, dari mana ya? Terus saya bilang saya dari Indonesia dan kebayanya dikirim dari Indonesia. Terus mereka merasa, karena memang kebaya itu yang saya pakai itu nggak ada duanya di red carpet Oscar itu ya. Hanya saya yang pakai baju seperti itu yang penuh dengan manik-manik depan belakang, atas bawah komplit, dan mereka tuh merasa wow. You look beautiful too. Thank you. I'm a supermodel. My name is Krishna Lewis, and actually I have to ask who are you wearing? I'm wearing something traditional from Indonesia. Indonesia. Yes, that's where I'm It's from. beautiful. Thank you so much. Yes, we're giving out little lollipops for best dress as well. You should get one definitely. Yeah, You look gorgeous.
Debbie, terima kasih dan salam juga untuk Mas Naratama di sana. Salam juga untuk teman-teman sekalian yang bertugas di VOA Washington DC. Oke, Syara dan Pak Indra, terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan sukses terus dengan acaranya. Saya Debbie Small-Vetlis dari Washington DC. Bye. Waduh Pak Indra, walaupun kita hanya ngobrol-ngobrol sebentar sama Debbie, saya jadi ini loh, jadi mendengarkan cerita itu ikut bangga sekali gitu, karena kebaya ada di red carpet Oscar gitu. Ya benar Sarah, tadi yang kamu bilang ini sangat membanggakan Betul, gitu loh ya. betul. Jadi memang pertama adalah meliput acara yang dunia internasional yang dengan bergengsi. kebaya. Jadi kalau saya bilang nih kebaya sudah go internasional. Kalau kita berbicara mengenai kebaya Indonesia yang telah mendunia, ada baiknya kalau saya juga mengundang seorang jurnalis yang sudah malang melintang di dunia fashion. Beliau ini adalah Melinda Bebiana, Editor-in-Chief majalah Marie Claire. Hai, aduh terima kasih sekali loh udah meluangkan waktunya dan mampir ke sini ya Pak Indra ya. Nah Mbak, aku tadi sama Pak Indra lagi mengagumi kebaya buatan Raden Sirait yang dipakai sama Mbak Debbie Small-Vetlis ketika melaporkan langsung dari red carpet acara Oscar yang lalu itu loh. Oh iya, aku juga ingat tuh ya. Fenomenal banget tuh kayaknya ya. Iya ya kan Pak ya? Saya tadi ada pendapat ya sama Sarah juga gitu. Apa kebaya itu udah go internasional juga? Sekarang sih aku lihat sih kebaya itu udah sangat go internasional, apalagi momennya pada saat saya lihat kan beberapa kali ya Anna Avanti bikin kebaya dipakai sama Miss Universe dan sekarang dengan tampilnya Debbie membuat semakin internasional. Kalau kita lihat sekarang sih memang arahnya udah trennya kan ke globalisasinya udah kebaya dipakai sebagai karya seni juga ya, dan itu membuat kebaya itu sangat masterpiece lah. Nah ini kalau kita berbicara mengenai go internasional, itu kan pasti tidak luput dari tangan dingin para desainer-desainer yang memang kreatif sekali gitu kan. Nah kita bisa melihat nih statement-statement dari para desainer kebaya berikut ini. Kebaya itu busana tradisional, tapi bagaimana bisa diterima di internasional itu kita harus melihat aspek-aspek apa yang tidak boleh, apa yang bisa diterima. Dan ternyata kebaya itu bisa diterima di internasional karena secara desain dan secara potongan banyak sekali sekarang dipakai terinspirasi dari desainer luar juga. Dan memang harus dipikirkan cara pemakaiannya bagaimana supaya lebih nggak rumit gitu. Kebaya, kita harapkan kebaya sudah semakin dicintai di tanah air kita. Kita punya peluang untuk go internasional dalam artian go global. Jadi melalui desain-desainnya itu kita desain taste-nya lebih global. Misalnya ada kebaya dipadukan dengan rok gaun. Aduh, saya mendengar statement-statement dari para desainer kebaya ini ya, aduh, jadi speechless. Bangga akan usaha mereka dan upaya mereka untuk membawa kebaya ke dunia internasional. Based my experience nih ya Pak ya. Kita, kan saya sering meliput Fashion Week di Milan, Paris, dan saya sebagai perempuan Indonesia tuh sangat bangga banget. Kayak salah satunya saya pernah pakai roknya Mas Bian ini, nonton fashion show di Milan tuh di Fendi Show. Dan itu mereka tuh sangat benar-benar yang lihat ini buatan Indonesia, dia mungkin sangat takjub. Kita bangga ya kalau ada misalnya orang luar bisa menghargai karya ini gitu. Betul. Terus ketemu sama fashion directornya Marie Claire Amerika, Nina Garcia, dan itu sangat populer sekali. Jadi pada saat saya datang, dia benar-benar yang speechless kayak tadi kamu bilang gitu. Yang diam dan dia, okay, and you're wearing Indonesian design, dan dia memang tahu Mas Bian tuh cukup well known di Amerika gitu. Wow, ini semakin seru nih obrolannya ya. Nanti kita teruskan lagi ya. Ya pemirsa, jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Ravel dari Time International bila Anda bisa menjawab kuis Twitter kami. Tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni.
Grand Taruma, kawasan hunian eksklusif dan bisnis terpadu yang terletak di Kota Karawang. Segera dipasarkan Ruko Fase 2, ruko 3 lantai dengan nuansa Mediterania. Hubungi marketing galeri kami di 0267 845 0988 845 0988. Ya, masih di One Fine Day dan tentunya masih bersama saya Syara Firisya, Bapak Indra Wijaya Antono dan Mbak Melinda Bebiana. Dan kita juga masih membahas tentang kebaya Indonesia. Nah, kalau kita melihat lagi nih ya, para desainer Indonesia itu sangat berupaya sekali untuk mengharumkan nama bangsa dengan kebaya-kebayanya yang inovatif gitu ya Mbak ya. Memang ya kreasi desainer-desainer kita itu memang bervariasi sekali. Kalau saya bilang bangsa Indonesia tuh betul-betul kreatif lah ya. Bangsa yang kreatif dengan budayanya juga tinggi ya Mbak Bebi ya. Sebenarnya nih kalau di Indonesia sendiri bagaimana sih perkembangan baik batik, kebaya, tenun itu di mata internasional seperti apa sih? Terus challenge ke depannya tuh kayak apa tuh? Dunia internasional lagi melirik Asia karena dengan banyaknya krisis di luar kan mereka justru melihat potensi Asia ini sangat besar sekali dan ini sebenarnya momen buat Indonesia untuk lebih go internasional gitu dengan misal mereka mengikuti satu ajang Fashion Week misalnya. Kita punya Indonesian Fashion Week, kita punya Jakarta Fashion Week, kita punya Bali Fashion Week. Itu sebenarnya adalah ajang di mana kita bisa mempromosikan kepada dunia luar bagaimana komoditas fashion Indonesia itu bisa bersaing. Kalau saya melihat justru ini suatu tantangan untuk bisa berkreasi lagi dengan melihat pasar internasional tuh mereka sangat membutuhkan sesuatu yang bercita rasa global. Tapi ini ternyata untuk mengharumkan nama bangsa itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan kan? Betul. Pastinya juga ada rumus-rumus yang harus kita jalani seperti kerja keras dan ketekunan. Dan ini biasanya rumus ini menghasilkan banyak sekali karya-karya anak bangsa yang luar biasa. Ya pemirsa, saya mau tunjukkan contoh kerja keras anak bangsa berikut ini. Berikut ini 5 kerja keras anak bangsa yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional pilihan One Fine Day. Film The Raid, hasil karya anak bangsa yang mengangkat silat sebagai kerangka utama isi cerita. Ini berhasil memenangkan The Cadillac People's Choice Midnight Madness Award. Award ini merupakan penghargaan pilihan penonton selama acara Midnight Madness dalam ajang Toronto International Film Festival 2011 ke-36. Agnes Monica, penyanyi dengan sederet prestasi, diantaranya menjadi salah satu host red carpet di American Music Awards 2010. Ia juga menjadi nominasi Worldwide Act Asia Pacific di ajang MTV Europe Music Awards 2011. Dan yang terbaru, berhasil masuk sebagai nominasi Favorite Asian Act pada Nickelodeon Kids Choice Awards 2012 dan meraih penghargaan internasional kategori The Best Singer dan The Best Fashion in Social Media pada ajang Sortie Award 2012. Pelajar sekolah menengah atas Indonesia meraih 6 medali dalam Olimpiade Matematika Internasional IMO ke-52 di Amsterdam, Belanda, 12-24 Juli 2011. Mereka berhasil memenuhi target meraih 2 medali perak dan 4 medali perunggu. Wanadri Seven Summit. Setelah berhasil menaklukkan 6 puncak tertinggi dunia, tim Seven Summit Indonesia Wanadri akan melakukan pendakiannya yang ke-7, menaklukkan puncak Sagarmatha atau Everest di Nepal. Puncak dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Ekspedisi pendakian ke-7 ini didukung oleh pengembang terpercaya Agung Podomoro Land. Ganda campuran unggulan teratas Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir meraih gelar juara All England. Keberhasilan pasangan ini pada 11 Maret lalu menumbuhkan harapan bagi bangsa Indonesia untuk meneruskan tradisi meraih emas di Olimpiade London yang akan datang. Waduh, ini luar biasa sekali nih ya prestasi-prestasi mereka ya. Karena mereka masih muda dan semoga mereka bisa menjadi penyemangat buat kita semua agar berkarya lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya Mbak ya. Kan tadi ada prestasi anak bangsa ya kan untuk mengharumkan nama bangsa, ya. Mbak Bibi kita bidangnya kan beda-beda tuh ya kan ada di seni, ada di olahraga gitu loh. Dan semua adalah ketekunan dan kerja keras ya kan. Sekali. Jadi ngomong kebaya kan
kan tadi Mbak Baby juga bilang kita nggak boleh kalah dengan pasar internasional, Betul. go internasional. Nah, kira-kira nih mungkin pakem kebaya kalau untuk ke go internasional tuh seperti apa sih? Itu menarik banget sih Pak. Iya. Jadi kan kita tadi udah ngobrol banyak tentang kebaya. Nah saya pengen kasih lihat gimana nih realnya. Kayak apa sih kebaya yang sangat modifikasi dan udah tampilnya elegan. Ya. Berikut nih ada koleksinya Mbak Admi Atmanto dengan koleksi yang sangat klasik, feminin dan juga mewah. Keren sekali ya. Kalau kita pakai kebaya ya Pak, kalau kita bisa lihat ya saya, itu aura feminitasnya tuh keluar banget dan lekuk yang dibuat dengan tekstur lace seperti ini dan aplikasi ada Swarovski, ada di situ ada juga beads gitu kan, diamante di situ, itu membuat totalitas kebaya semakin elegan gitu. Mewah gitu Iya, semakin mewah. Dan paduan dengan batik tulis ini sangat cantik sekali nih Pak. Ini memang luar biasa sekali ya. Dan kalau kita melihat sini pakemnya ya itu tadi ya, seperti Iya. lekukan kayak Iya. gitu-gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kebaya itu dia ada beberapa macam. Kalau ini kan lebih kebaya klasik. Dia ada juga kebaya kutu baru, kebaya encim, dan kebaya kartini. Dan satu lagi mungkin kebaya, kalau kita pernah lihat kebaya Bali dengan lilitan pita, Iya, nah seperti itu sangat obi khas gitu ya. seperti obi itu kebaya Bali. Dan tapi semuanya kalau kita lihat memang dia lekukannya selalu membentuk tubuh dan panjang lengnya itu pasti di bawah pinggul ke bawah dan itu membuat siluetnya semakin seksi tapi Seksi tapi effortless elegan, gitu. iya betul. Itu saya juga bingung ya, kenapa ya setiap kita memakai kebaya itu pasti ada perasaan seperti itu ya. Auranya langsung iya, keluar tuh Pak. auranya Bapak langsung gimana keluar. kalau ngeliat perempuan dengan kebaya? Saya lihat ada apa ya, elegan secara timur. Dan ini penggunaan fabriknya kayak lace, kan banyak menggunakan brokat atau shantung atau silk, itu membuat siluetnya semakin elegan gitu. Setiap pengrajin kebaya itu ada seniman, karena dia bisa membuat sesuatu yang karya seni kan sebenarnya. Kita bisa mengagumi satu tampilan busana seperti ini. Nah makanya kalau kita ke luar negeri gitu, kita mereka lihat seperti ini pasti mereka kagum. Jadi sebenarnya modifikasi itu dibolehkan gitu loh, tapi pakemnya tidak akan ini Iya. malah Dihilangkan gitu hilangkan. ya. Memang juga mengikuti lifestyle ya. Jadi Kreativitas globalisasi. boleh Iya. berkembang, explore, tapi tetap harus ada pakem-pakemnya. Ya terima kasih ya Femi ya, aduh cantik sekali ya dia dengan kebayanya ya. Ya pemirsa jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Ravel dari Time International. Jam Ravel dengan akurasi mekanisme jam dan kronograf yang telah teruji kualitasnya. Iya Mbak Baby, terima kasih ya telah datang dan membagi informasi yang sangat inspiratif Thank sekali. you juga udah diundang di sini di Wah, One Fine Day. pastinya. Dan tentunya kita juga akan membahas tentang inspirasi. Kira-kira para desainer itu mendapat inspirasi dari mana? Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Grand Taruma, kawasan hunian eksklusif dan bisnis terpadu yang terletak di Kota Karawang. Segera dipasarkan Ruko Fase 2, ruko 3 lantai dengan nuansa Mediterania. Hubungi marketing galeri kami di 0267 845 0988 845 0988. Pemirsa, perkembangan kebaya yang sudah maju saat ini tidak terlepas dari sejarahnya. Kalau menurut Dennis Lambert dalam bukunya Nusa Jawa, Silang Budaya tahun 96, kebaya itu berasal dari bahasa Arab yang artinya pakaian. Dan kata ini dipopulerkan oleh bangsa Portugis ketika mendarat di Asia Tenggara. Jadi kebaya ini juga dapat diartikan sebagai atasan pertama wanita Indonesia pada kurun waktu sekitar 15 hingga 16 Masehi. Nah semenjak itu mulai deh menyebar ke Malaka, ke Jawa, ke Bali, ke Sumatera, dan ke Sulawesi. Bapak ini kita kalau ngomongin tentang sejarah bakal panjang sekali ya. nih Pak. Jadi memang perjalanan seluruh bangsa lah itu unik ya. Dan itu diterpengaruhi oleh budaya-budaya dari bangsa-bangsa lain. Ya, itu Dan setuju. juga itu juga menimbulkan satu inspirasi-inspirasi di dalam berbusana gitu. Ini dia nih Pak, kalau berbicara mengenai inspirasi, melihat para desainer gitu atau orang yang bekerja di bidang kreatif, kok bisa ya mereka tuh menciptakan sebuah masterpiece yang luar biasa sekali gitu loh Pak. Ya memang kadang-kadang kalau orang-orang mereka kreatif gitu ya, inspiratif itu biasanya datangnya dengan tiba-tiba Ya, dari gitu mana loh ya kan saja nggak gitu. tahu ya kan, makanya memang dia
dibilang ada punya art sendiri, seni sendiri. Seperti ya contohnya baju batik saya yang saya kenakan ini, Sarah. Jadi memang ada melambangkan gambar naganya. Akhirnya menjadi karya seni gitu. Jadi inspirasinya tuh tiba-tiba aja datang dengan ini gitu. Tapi tetap sih Pak, saya tuh penasaran, tetap kekeh gitu ya, pengen tahu kira-kira para desainer kita itu mendapat inspirasinya dari mana. Nah, saya juga mau mengajak pemirsa dan Pak Indra untuk kita melihat langsung kira-kira mereka mendapat inspirasi dari mana. Ini dia ya Pak ya. Dunia fashion adalah wujud imajinasi, inspirasi, dan ketika itu menjadi sebuah karya nyata, sebuah baju yang diapresiasi oleh masyarakat, itulah sebetulnya wujud daripada sebuah ide. Dan buat saya inspirasi itu adalah rahmat yang secara pribadi saya terima sebagai anugerah. Dan Solo, Jogja menjadi tempat di mana saya mendapatkan kenyamanan itu. Kebaya sebagai budaya yang melekat, yang kita harus selalu membawa terus sampai kapanpun, dan bahkan kita bisa membawa kebaya itu untuk bisa ke internasional. Dan kebaya itu memang sangat kuat sekali identitasnya, jadi saya memang banyak sekali terinspirasi dari kebaya itu. Inspirasi itu saya galinya dari kekayaan tradisi Indonesia, misalnya ada batik, kemudian ada bordir dari Jawa Barat. Saya juga banyak mengaplikasikan kebaya gaun, misalnya dengan model yang lancip di bawah. Saya memakai songket Aceh yang udah dimodifikasi menjadi rok gaun. Kemudian ini ada bordir Tasik Jawa Barat yang saya bordir dengan benang emas, kita combine dengan Swarovski. Modelnya semi baju kurung ya, tapi modern. Jadi inspirasi itu dari kekayaan budaya Indonesia sebenarnya. Waduh, ini fenomena yang menarik sekali nih ya Pak Indra ya. Karena ternyata Jawa Barat itu juga mempunyai kesan tersendiri untuk berkreasi gitu ya Pak ya. Istilahnya ada sejarahnya juga, dari kita sejarah panjang. Mungkin kalau Jawa Barat dulu kan kita terkenal juga ada namanya Kerajaan Tarumanegara. Daerah yang punya historical yang luar biasa di Jawa Barat adalah di daerah Rengas Dengklok, Kerawang. Nah, memang di daerah Rengas Dengklok ini kalau kita lihat sejarahnya kan memang itu adalah cikal bakal. Ya kan, bagaimana pemuda-pemuda saat itu meminta kepada proklamator kita Soekarno-Hatta untuk lebih cepat ya mengumumkan kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat seperti ini adalah titik balik daripada bangsa ini kan, kemerdekaan di tahun 45. Dan ternyata ya Pak ya, kalau daerah dengan nilai historis yang tinggi gitu ya, contohnya kayak di Kerawang, itu juga bisa menjadi pertimbangan orang untuk membeli hunian di daerah situ. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena orang sudah mengenal daerah itu. Di Karawang ada sebuah hunian yang mengangkat nilai historis dari lokasinya, namanya Grand Taruma. Anda ingin tahu seperti apa Grand Taruma itu? Langsung saja kita lihat yang berikut ini. Kota Kabupaten Karawang menyimpan banyak catatan bersejarah bagi perjuangan rakyat Indonesia. Dan Karawang juga sering disebut sebagai kota pangkal perjuangan. Perkembangan ekonomi di kota satelit ini kian maju dengan pesat. Seiring bertumbuhnya Karawang menjadi daerah industri. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang juga ikut menyesuaikan, terutama pemenuhan kebutuhan akan rumah tinggal. Grand Taruma Karawang hadir untuk mengakomodir kebutuhan akan hunian tersebut. Mengusung tagline Tranquility Living in Harmony, dibangun dengan konsep green living untuk menghadirkan ketenangan dan kenyamanan bertempat tinggal bagi para penghuninya. Hunian bernuansa modern tropis dengan sistem klaster, thematic garden yang terdapat dalam setiap klaster, dan pepohonan rindang yang berjajar rapi di sepanjang ruas jalan menjadikan para penghuni dapat dengan mudah saling berinteraksi, menciptakan keharmonisan hidup, juga dilengkapi dengan fasilitas terbaik seperti commercial area yang di dalamnya terdapat ruko dan rukan, clubhouse dan food junction. Bahkan sebuah waterpark termegah juga akan direalisasikan di lahan seluas 2,4 hektar. Berlokasi di Jalan Tarumanegara Kafling 8, Arteri Tol Karawang Barat 1, dikelilingi berbagai fasilitas umum yang cukup menunjang aktivitas penghuninya. Dan dengan lokasi yang strategis ini, maka hunian di Grand Taruma Karawang dapat dipastikan mempunyai nilai investasi yang tinggi. Menarik sekali ya Grand Taruma itu ya, karena suasananya juga asri sekali, dan ya itu tadi mengangkat nilai historikal dari lokasinya. Ya, jadi memang ada satu konsep juga ya. Jadi kalau kita satu pengembangan gitu loh, memang kita harus juga lihat ada perencanaan yang baik. Dan biasanya daerah situ dulu adalah
ada nilai value apa yang bisa didapat. Nah ini dikembangkan, karena kan kalau kita bilang kita punya nilai historical, nah itu akan nilainya juga tinggi. Jadi nggak hanya location aja, Betul sekali, ya, walaupun gitu. itu juga penting, tapi juga ada added value-nya ya. Betul sekali. Seperti historicalnya tadi itu. Iya, gitu kita ya, Pak, kalau ya? ada historical dan ada satu kebanggaan dan terintegrasi, dan memang kalau saya lihat konsep di tempat yang di Kerawang ini adalah ya memang itu begitu luar biasa ya. Dia memakai namanya yang begitu elegan dan juga konsepnya terintegrasi gitu loh, dan nama-namanya juga disesuaikan dengan historical gitu loh. Jadi ada orang yang tinggal di sana tuh nanti ada kebanggaan tersendiri gitu loh, dan memang di daerah sana nilai ekonomisnya sangat tinggi Sarah. Jadi dengan pengembangan industri yang begitu pesat gitu, juga nanti mungkin ada pengembangan pelabuhan gitu loh. Nah itu sangat luar biasa, berpotensi sekali nih ya. Jadi memang Captive-nya menjadi satu, kalau saya bilang city within city. City within city. Iya. Nah tuh pemirsa, jadi kalau Kerawang ini memang sudah menjadi daerah yang berkembang dan berpotensi sekali untuk dijadikan hunian, gitu ya Pak ya? Betul sekali. Pemirsa, saya juga mengingatkan untuk memfollow Twitter account kami di @onefineday_tv untuk mendapatkan informasi terkini seputar gaya hidup. Akhir kata, saya Syara Firisha dan Bapak Indra Wijaya Antono pamit. Sampai ketemu minggu depan, tapi sebelum itu saya punya satu quote yang bagus sekali dari mendiang Presiden John F. Kennedy. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Sampai jumpa minggu depan. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips blowing there for everyone. You fell asleep under the cherry tree. La 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 la, it's a beautiful world. We're all here. Your winter skin shining in the summer sun. Summer sun, we know within you will stay forever young. Forever young. You fell asleep under the stars.